Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Maka pantaslah kita selalu bersyukur atas karunia dan nikmat-Nya. Alhamdulillah, pada sore ini kami dari kelompok 6 diberi kesempatan untuk mempresentasikan sebuah tugas PAI dengan judul Perbedaan Ketentuan Hukum Membaca Basmalah dalam Sholat. Selanjutnya akan saya share-screen-kan. Perbedaan hukum ketentuan membaca basmalah dengan anggota Anissa Rosadila, Arya Alamsyah Setiawan, Belinda Agustiningrum, Mila Adelia Permatasari, dan Muhammad Ilyasya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Mila Adelia. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna keutamaan basmalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikutip dari buku tajwid lengkap Asy-Syafi'i karya Abu Ya'la Qurnaidi, lafadz basmalah merupakan masdar atau asal kata dari fi'il, yakni mengucapkan bismillah atau bismillahirrohmanirrohim. Imam Al-Qurtubi berkata, basmalah adalah sumpah Tuhan kita yang Dia turunkan di awal setiap surat. Ulama berpendapat bahwa basmalah itu adalah wujud dari keingindekatannya seorang hamba dengan penciptanya, dengan pengharapan apa yang dikerjakannya, ini akan selalu dilindungi oleh Allah. Sehingga dia tidak hanya menerjemahkan basmalah secara harfiah dengan menyebut nama Allah, tetapi diartikannya sebagai aku bersamamu ya Allah dalam melakukan segala aktivitas kehidupan ini. Di dalam kalimat basmalah terdapat beberapa kata kunci, yaitu yang pertama, Allah merupakan lambang untuk Rabb, yakni nama untuk Rabb. Selanjutnya, Ar-Rahman, yaitu nama atau sifat dari Allah yang berarti Maha Pengasih atau kepada seluruh makhluk. Kemudian Ar-Rahim, yang berarti Maha Penyayang, hanyalah diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman di akhir kelak. Artinya bahwa Allah mempunyai sifat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat. Selanjutnya adalah keutamaan basmalah. Keutamaan basmalah yang pertama itu adalah sebagai pembuka Al-Quran. Yang kedua, sebagai penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia. Yang ketiga, sebagai bacaan basmalah menjadi pemula untuk berbagai bentuk ibadah, seperti wudhu, mandi, dan tayamu menurut pendapat sebagian ulama. Yang keempat adalah basmalah sebagai perlindungan dari setan ketika makan. Yang terakhir adalah penghalang setan untuk membuka tempat barang berharga. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan Arya Alamsyah Setiawan. Baik, untuk poin berikutnya, perbedaan hukum membaca basmalah saat sholat. A. Apakah basmalah bagian dari setiap surat? Sebagai Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah, dan Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Mereka juga berpendapat basmalah bukanlah bagian dari setiap surat.
Adapun Imam Syafi'iyah berpendapat basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah dan juga dari setiap surat. Di antara alasannya adalah bahwa para sahabat Nabi mengumpulkan Al-Quran dan menulis basmalah di setiap awal surat, padahal yang bukan berasal dari Al-Quran tidak boleh ditulis dalam Al-Quran. Dan para ulama sepakat bahwa basmalah yang berada di antara dua surat itu adalah kalamullah, sehingga wajib dianggap sebagai bagian dari surat. B. Apakah basmalah bagian dari Al-Fatihah? Jika ditinjau dari segi riwayat qiraah, dalam sebagian qiraah yang sahih, basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, dan dalam sebagian qiraah yang lain, basmalah merupakan bagian dari Al-Fatihah. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat basmalah adalah bagian dari Al-Fatihah. Adapun para ulama yang mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, menghitung lafaz ini sebagai dua ayat, yaitu Siratal ladzina an'amta alaihim sebagai satu ayat dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selanjutnya akan saya teruskan untuk C, hukum membaca basmalah saat sholat. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, maka menjadikan basmalah dalam sholat menjadi wajib. Ulama mazhab lain yang menilai bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah sehingga tidak wajib membaca dalam sholat. Dan mengingat membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat, maka sholat tidak sah jika tidak membaca basmalah, karena adanya kekurangan dalam membaca Al-Fatihah sebagaimana hadis, La sholata liman tadayaqro bifatihatil kitab. Artinya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Kesimpulan, khilaf dalam masalah ini berporos. Mohon maaf, bisa kembali ke slide sebelumnya. Kesimpulannya, khilaf dalam masalah ini berporos pada masalah apakah basmalah itu termasuk Al-Fatihah ataukah tidak, dan apakah ini termasuk bagian dari setiap surat atau tidak. Maka dalam membaca basmalah atau tidak, membaca basmalah perkaranya longgar atau bisa dikatakan tergantung dengan keyakinan masing-masing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ilyas. Kepada Ilyas kami persilakan. Oke, saya lanjutkan kesimpulan dari materi yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Kesimpulan penyebabkan perbedaan di kalangan ulama terkait dengan pembacaan basmalah dalam sholat diantaranya adalah 1. Bermacam-macamnya hadis yang saling bertentangan satu sama lain. 2. Perbedaan dalam menentukan kedudukan basmalah dalam Al-Fatihah maupun Al-Quran. 3. Perbedaan dalam menafsirkan hadis-hadis yang terkait dengan masalah ini, sedangkan dalam bacaan basmalah. 4. Apabila basmalah sebagai salah satu ayat dari surat Al-Quran, maka harus membaca basmalah. 5. Sedangkan bagi orang yang berpedoman kepada bacaan para imam qiraat yang tidak memandang basmalah sebagai salah satu ayat dari Ummul Quran, maka dia dipersilakan memilih antara membaca basmalah dengan tidak membaca dengan basmalah. Dan syarat orang yang membaca basmalah secara sir atau tidak dikeraskan dan jar atau dikeraskan adalah sah. Hal ini berdasarkan riwayat dari Nabi Muhammad SAW dan kesepakatan para imam.
Saran, masing-masing kelompok mempunyai dalil yang dijadikan pedoman bagi mereka. Namun, hendaknya ini tidak menjadikan alasan terpecah belahnya umat Islam, karena perlu dipahami bahwa ini adalah permasalahan keyakinan, maka sangat wajar jika terdapat perbedaan di dalamnya, asalkan tidak merusak yang asal atau yang inti. Masing-masing bisa mengamalkan sesuai dengan keyakinan masing-masing dan tidak menjadikan perbedaan ini sebagai alat untuk merusak ukhuwah Islamiyah di antara sesama Muslim. Ya, baik. Terima Sekian kasih. dan terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin bertanya. Baik, silakan Rizal Daniar. Ya, perkenalkan, nama saya Rizal Daniar. Pertanyaannya adalah bagaimana contoh hadis yang mengenai hukum membaca bismillah saat sholat? Basmalah saat sholat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Arizal Daniar. Jadi, contoh hadisnya adalah dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa aku pernah sholat berjamaah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dan aku tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadir riwayat Muslim nomor 399 di dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik. Mungkin saya cukupkan karena waktu yang terbatas. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.